Nangis ya dia. Ulang-ulang ngomong lapor gitu. Iya, nangis kayaknya. Dia orang dibawa dalam pak. Iya tuh. Situ otaknya ya, dari samping tuh ya. Ini Aceh, ya. Itu untuk apa kan? Enggak. Enggak kan? Nggak foto. Ya. Apa tuh yang kita tahu tadi Bu? Yang cewek di atas Bu. Siapa kan? Lihat Bu. Ambunan mana telepon ke Papa? Oh, anak mahasiswa Islam tuh. Iyo, Mak. Kamu apa? Pekun wah. Suku? Cani aku. Kemana kan Ambo? Dia ke rumah ya Bi. Itu balai daerah. Kami ke rumah tadi kakak tutup pintu aja. Iya ya, kayak Kalau baik baru. itu, Papi Sama Bana siapa ambo ya, sama memanggil Mama kan? Tapi mana? Agak bah. Iko Mama. Kemanggang Siapa ya? Mama sekete. Sama Ika, petik dua onda kami. Lah boleh ambo menyampaikan. Kan dikabarinya tadi. Silakan. Tadi, Macam Iko Mama. ini kecek kamar. Ambo sedang melakukan penelitian tentang hubungan antara adat jo agama. Itu bisa, itu kan ada. Timanan ambo pilih aplikasi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam masyarakat Minangkabau. Itu kan. Tidak. Tapi sesudah dimulai mengumpulkan bahan-bahan, tiba keraguan ambo mak. Rasanya kelayakan masalah adat kurang akurat untuk sebuah kajian ilmiah. Oh, itu. Antamba Allah kemudian saya sudah mengikuti kaset-kaset Palerong, timbul balik niat untuk melanjutkannya. Sehingga, ya, ambo mencari Mama Datuk kemari. Apa Kenapa yang dia bisa hapus membantu? bola? Kalau tidak keberatan, ambo yang meminta Mama menjadi narasumber tentang adat Minangkabau. Narasumber kok apa? Narasumber muka suitnya, orang nan mampu memberikan informasi segala sesuatu nan berkaitan dengan adat. Oh, hari. Mungkin kemanakan salah alamat. Kebetulan Namboku bukan pakar adat, apa boleh bilang? Maaf, Mak. Sesudah ambo cari-cari, iyo Mak Datuk lah satu-satunya orang nan ambo arukkan. Jadi, beringan Mama membantu ambo. Tolong ambo, Mak. Ya, banyak Nambo kamu. Jalan sarjana, sedangkan Namboku cuma tamatan SMA. Bak mati kayu bilah, tak senjang tuh. SMA itu kan jenjang pendidikan formal, Mak. Sedangkan dalam adat. InsyaAllah Nambo bantu ya. Sekadar kemampuan. Nambo carilah tempatnya kenal lagi. Alhamdulillah. Terima kasih, Mak. Kalau tidak salah, Cako kemanakan mengatakan bahwa masalah adat Minangkabau kurang memenuhi syarat untuk perbincangan ilmiah. Tadinya memang iyo. Nah, apa alasan kemanakan berpandangan itu? Sebab sepanjang nan ambo tahu kok, Mak. Ajaran adat kita kok bersifat dogmatis. Kasihnya? Suatu paham nan tidak realis, bateli-teli dan melawan logika. Malah kadang-kadang ada kesan sebagai ajaran pembodohan. Umpamanya? Banyak. Salah satunya pendangkalan ajaran Islam. Padahal doktrin adat itu sendiri adalah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Iya. Tapi ternyata pengamalannya bertentangan dengan syariat Islam. Jadi adat Minangkabau tidak lagi relevan untuk masuk ini. Entah kok untuk umat terbelakang tempo dulu. Sampai kini kemanakan masih beranggapan demikian. Untuk sementara iya. Baiklah. Merupakan setiap hak orang untuk menilai dan berpendirian tentang sesuatu paham. Tapi sebagai golongan intelektual macam kemanakan, seharusnya tidak buru-buru mengambil satu kesimpulan sebelum dianalisa secara objektif dan mendalam. Dan tolong usaha a priori dulu. Bebaskan diri dari perasaan pro dan kontra sehingga sampai menemukan hasil kajian dan murni. Baswo ayah dan jania saya nalandai. Itu bana mau kasih kedatangan ambo kemari, Mak. Macam apa kemanakan? Apa tuh, Mak? Dengan memperbincangkan adat, kita lah berhadapan dengan satu lingkaran yang sangat luas dan kompleks. Karena adat itu sendiri mencakup seluruh aspek kehidupan manusia Minangkabau.
Untuk itu, barangkali kita harus membatasi pembicaraan sekitar materi dan teman akan butuhkan saja. Setuju. Sesuai dengan bidang ilmu nan Ambo dalami saat koma. Ya, Ambo ingin mendapatkan jawaban tentang peranan adat dalam Islamisasi di Tanah Minang. Ambo mulai dari adat Basari Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. silakan. Simpel saja, Mak. Adat itu apa artinya? Peraturan, Sandi? landasan, Nah, kalau syarak, kumpulan hukum-hukum Islam. kalau Kitabullah, Kitabullah yaitu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul tertentu. bukannya hanya Al-Quran kan, Mak? Bukan? Nah, apa sebab dalam pengamalannya orang Minang tidak memakai Taurat dan diturunkan kepada Nabi Musa atau Zabur kepada Nabi Daud dan Injil kepada Isa? Bukankah itu suatu pengingkaran dari apa yang diakui? Secara redaksional mungkin, tapi tidak secara kontekstual. Coba minta keterangannya, Mak. Tekan ini. Definisi adat Basani Syarak, Syarak Basani Kitabullah ialah bahwa aturan-aturan adat Minangkabau takluk di bawah syariat Islam dan dibawa oleh Muhammad. Kalau baik itu tidak sesuai antara lafaz dan makna. Ajarannya mengatakan Kitabullah, sedangkan pengamalannya cuma Quran. Sebagai mahasiswa Islam, kemanakan pasti tahu bahwa 3 kitab terdahululah disarikan dalam Quran. Maka Kitabullah yang dimungkasi di Siko tak lain adalah Quran itu sendiri. Itu menurut awak, tapi secara argumentasi alasan Mama Indah bisa diterima. Oke, kamu paham. Lupa kemudian. Apa tuh, Mak? Bahwa dalam menafsirkan suatu ayat bukan hanya mengandalkan ilmu balaghah, tapi juga asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Begitu juga halnya dengan pepatah petiti sebagai ayat-ayatnya ada. Nah, mari kita tinjau historis adat Basani Syarak Kitabullah. Pada awal adat Basani Syarak Basani Kitabullah dideklarasikan di Bukit Marapara tahun 1833 oleh Ampek komponen masyarakat Minangkabau, yaitu golongan adat yang diwakili kerabat kerajaan Paguruyuang, golongan cendekiawan diwakili politisi Padri, golongan Paripaga oleh para panglima anak buah harimau nan Salapan, dan golongan agama dari Seantero Tanah Minang. Nah, dari pihak orang agama indak surang pun hadir nan namanya pastor, pendeta, uskup atau rabi selain hanya ulama-ulama Islam. Sebab waktu itu orang Minangkabau tidak mengenal Kristen dan Yahudi. Paham? Kalau begitu, mangga kok indak dikatakan saja adat Basandi Quran? Kan beres. Itulah hinyo Minangkabau kemanakan. Sastra Minang itu unik dan ruwet sebagaimana juga karakter manusianya. Apa kira-kira kemanakan? Masalah pengertian Kitabullah jadilah dulu. Kini kita beralih kepada kata sandi. Tadi Madatuk mengatakan bahasanya sandi itu landasan. Betul. Nah, tolong dipajale keterangannya. Baik. Untuk menjaga kondisi bangunan rumah gadang, maka di setiap tapak tiang-tiangnya dipasang batu minyak, nandaka dan karet supaya tagaknya rumah jadi mantap. Artinya rumah diumpamakan adat dan sandi dimisahkan Islam. Yuk, Nan manan dulu adat juga kamu. dulu ada. Bako begitu. Nah, Islam baru masuk ke Tanah Minang pada awal abad ke-12 Masehi. Sedangkan di abad ke-3 Masehi masyarakat Minangkabau lah tersusun rapi dengan adat istiadat. Iko satu bukti kalau jalan pikiran orang Minang itu tidak logis. Mana mungkin dahulu bangunan dari pondasi itu kan mustahil, Mak. Apa dan mustahil bagi orang lain menjadi mungkin di Minangkabau. Bako bantu aku, Mak. Kalau proses pembangunan rumah gedung memang dahulu pondasi dari bangunan, tapi arsitektur rumah gadang membuatnya terakhir, yaitu waktu merakit kayu dalam tagak di posisinya masing-masing. Maka tunggak-tunggaknya sangannya digantung tidak menyentuh tanah. Barulah sesudah sempurna tagak karang rumah disusunkan batu picak sebagai pondasi. Di mana tak dalam isu? Katanya Mama Step. Oh, baik. Ayo betul. Itu beralih ke masalah lain banyak Madatuk. Masalah boleh.
kalaulah adat basandi syarat-syarat basandi kita pula itu diamalkan, maka berjalanlah syariat Islam di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Iya. Tapi ternyata orang awak tidak konsisten berpendirian. Orang Minang alun memeluk Islam sajarok kaafah. Masih sakarit-sekarit nan mana cocok di salero. Tapi kau rasa kapai dimutakan. Coba ke contoh. Papatah nan mengatakan, Titi biasa buat janji biasa mukia. Apa itu indak melawan hukum Islam nan mewajibkan menepati janji? Kok malah orang Minang membiasakan barang nan dilarang? Itu namanya kan engkar. Karena orang fasik. Salah kaprah. Tapi secara terang-terangan papatah itu melegalkan orang memungkiri janji karena Itu bukan pembenaran, ya, tapi peringatan. Betul. Hah? Seolah-olah pepatah itu mengatakan, Video nih. awas kalau kamu nyobarak, pereso dulu jembatannya. Bahasa bab itu, dek memang jembatan itu biasalah buat. Usahkan jembatan Batangkaran, ya jembatan basi pun bisa pakai. betul. Atau hati-hati kalau berjanji. Kau tidak bisa menepati janji, lebih baik usaha berjanji. Sebab cenderung bana manusia pun mungkiri janji. Sampai Nabi Adam pun mungkiri janji untuk tidak makan buah kulti. Artinya orang awak tu suku batik IPD tidak efektif dalam berkomunikasi. Katakan sajalah dilarang memungkiri janji. Itu kalimat kasar, kurang sopan. Nah, ba'a harusnya. Kalimat itu biasanya dipakai untuk masyarakat dan alun berbudaya. Sama saja dengan kalimat yang berbunyi, dilarang merokok. Kan kasar tuh. Anama nan lebih rancak dikemanakan jauh bahasa lain nama bunyi, terima kasih bagi Anda yang tidak merokok. Tapi kenyataannya pepatah janji biasa mukia itu menjadi bumerang untuk orang Minangkabau sendiri kan, Mak? Orang Minang mah. Orang Minang nan tak tahu jo tata krama Minangkabau, nan tak memahami sastra Minang bernilai tinggi. Dengan membiasakan berkomunikasi dengan bahasa-bahasa bersayap macam tadi, mendidik orang Minang menjadi arif, tanggap, berbudi luhur dan capek menangkap aspirasi orang lain. Apa tak ada kalimat nan lebih simpel selain titi biasa lapor jo janji biasa mukia tadi? Ada, Apa tuh? ada pula pituah nan sambung kasih, yaitu ikara ditabuhi, janji ditepati. Ikara? Ikara itu artinya ikrar, komitmen atau pengakuan. Itu ditabuhi atau tidak dikhianati. Sedangkan janji wajib ditepati. Kurang apa oleh Minangkabau? Nah, ada sebagian orang mengatakan kalau papatah nan batu adalah titi binaso buat janji binaso mukia. Orang siswa menyusun pepatah itulah dipikirkan matang-matang. Jaleh sasarannya tinggi, bahasanya dan dalam falsafahnya. Bukan asal jadi. Makanya kalau awak tidak mampu menerjemahkan, ijanlah lafadznya dirubah-rubah. Lafadz asli yonan tadi biaso, bukan binaso. Titi binaso lapuak, janji binaso mukia itu kalimat orang awam, bukan untuk orang nama pikir. Nyampang terbalik pian nomor 2, sedangkan kepala awak nomor 8 usah tengkurak negara, tapi tukar piah dengan gadang naknya sesuai di kepala. Baik itu nan Minang. Hai, paham tak dia? Iya, ambola paham, Mak. Sebenarnya paham begini. Iko cek lai ko mama. Aduh, Orang bapak sambahan. apa orang persembahan? Orang menyembah orang itu kan namanya syirik kan, Mak. Angku datuk bapak, dia disembah orang. Apa ko mama ko Tuhan? Maka sajak dulu sampai bak kini orang Minangkabau itulah terlanjur syirik. Makanya para lutobat masal, Mak, untuk membantu akidah. Alah, aduh Jo. Inggo itu dulu, Mak. Mungkasui menyembah risiko bukanlah menuhankan seseorang atau menghambakan diri. Bukan itu. Tapi sekedar kata-kata penghormatan. Seakan-akan merajokan lawan mengejek sehingga beliau disambah. Itu namanya basa-basi. Ya dah. Di akhir surah orang dulu biasa menulis kalimat macam itu. Sembah sujud dari Ananda. Apa itu dianggap mentuhan karena Apapun alasan mama, kata-kata menyembah itu salah. Iya, itu salah. Nah, kalaulah tahu salah, untuk apa dipakai juga? Boleh dipakai dan salah asalkan sama-sama paham kasih. Sulit aku terima. Ambo rasa hal semacam itu dipakai orang setiap hari, di mana dan kapan saja. Kebenaran itu sifatnya universal. Ibu kalau kepekan baru Yang nggak benar pernah nak singgah benar, ke yang kesambuannya. salah tetap salah. Ya. Tak boleh diaku-aku. Maaf teman-teman.
Itu rami lah. Sebenarnya itu pelajaran anak SD, bukan porsinya mahasiswa. Oh, Tapi ya apa sih mama ungkapkan supaya jangan salah persepsi. Tukang sayur itu masih tahu ya, Win. Kini giliran mama Tukang sayur di pasar pusat tuh. pernah enggak kemanakan mencari Iya. orang sembahyang itu Tukang saja? sayur di pasar pusat sampai ibu beli sayur. Sembayang, Mak. Asal lewat dari situ. Mana yang rambut keriting itu seperti mah saja. Iko mama serius atau bagarah? ada yang situ tante. Pernah ya. Itu berbati alun Patuh lah dua mahal, Tapi ambo alun paham tujuan kata-kata mama tadi. Kalau Pernah enggak kemanakan mencari orang menggunting baju? Anak pak yang ambil Kurang gila yang atau ambil orang waras? yang batang. Dia orang waras. Mama yakin kalau tukang lah jahit dua menggunting anaknya, bahan ya. kain untuk dijadikan baju, bukan menggunting baju dan sudah. Ya enggak? si Ben masih kerja situ Batu juga ya? juga. Bukan batu Masih- juga, tapi Yang sarana gelado. batuan. Enggak, si Nah, Ben Adapun Yang kata-kata memasak nasi, Magiwi aku membuat tuh, kalau takuang, ngomongnya. membuka lap, pausadonya yang kata-kata jual salah. apa tuh ya? Tapi dia minyak. sama-sama paham antara nama ngecek dan menangga, apa yang salah yang menjadi di batu. dalamnya ya ada Umpama tadi rukonya orang kan sembahyang yang- mensaji. Di pasar Nama itu besar. adalah salat. Sebab sembahyang artinya besar, menyembah toh. yang Sebenarnya artinya lelaki. dewa. Kau nak salat Enggak. mensaji, kau nak sembahyang si baik Ben kalau namanya Lah, mama kini mengalih apa minyak Lah makan naratiba nampo kini tuh. macam-macam Kato-kato seribu macam satu bumbu-bumbu ini, menyatukan jumlah dan sangat Ibu banyak. dapat Atau pernah belajar barangkali itunya, ya. sampai 10 kan mata tuh mak. Hmm. Seribu satu masalah dan dipikirkan. Oleh sebab itu, ala tunggu kasih ko ya dulu menilai yang minang jual sate dulu ya tapi tidak relevan bertele-tele tapi dan lain sikonya ya sebagainya sebelum dia pelajari Tapi nasi mana bahasa Minang dan Sari dengan sate misteri daging dan dulu Eh, kasih ko sama ya nak malu mau jadinya mak. buko kan anaknya yang Ampun tataruan batu Sate. ketek. dia batu ketek mangkonya mana ruang Dulu aku kan di batu boleh situ gadang ya. kalang tuang nemu keliling siko juga tapi kalau orang bijak Kadang- tidak mungkin kata ruang dua Yelah, kali bicara dari kalian sadar. toko aku kata ruang dua di batu lain pasar tu lah bongkar ya Pasar. Entah. yang belakang Ramayana tu sebelah kiri Mandangnya pepatah Entah. syarak Itu dapat berbilanjang gentong, Pak, itu. adat basis sampiang. Tapi jami ibu, yang nama Ada ibu tu. kesan seolah-olah Iya, adat jangan itu ibu lebih tuh. sopan dari Entah. agama. Hmm. Atau boleh juga dikatakan semacam pelecehan. situ Yang sebelah itu Lapar, enggak, lapar, pindah sebelah ke pasar tu, iyo kita orang di bangkai. Komentar, Mama. Yang sebelah di dalam. itu hanya sebagai Yang gambaran pakai masjid perbedaan kadang. karakter antara adat dan Islam banyak apa bahwa seluruh pesan syarak itu disampaikan dengan bahasa lugas, tegas, transparan. Tidak ada yang tersembunyi atau ditutup-tutupi. Itu dan demokrasi coba dilanjang. Sedangkan ada bahasa sampiang atau pakai kain, artinya serba tertutup dan ajarannya memakai kalimat-kalimat tersamar. Orang Minang lebih cenderung mempergunakan kata kiasan, malaria, baumpamo, bahandai-handai, bamisa juga ibarat. Ukuran martabat seseorang dalam pergaulan ditentukan oleh sejauh mana kemampuannya berdialog dengan bahasa sindiran dan dianggap lebih halus. Umpamanya apa? tuh, Mak? Umpama, Hmm. Islam mengatakan la taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Tapi orang awak mengatakan usah buruk roman salah cando, sumbang pandangan mata. Tujuannya sama, yaitu menjauhkan diri dari sesuatu yang mengarah pada perbuatan asusila. Jadi, istilah bati lanjang itu bukan pelecehan dan merusak citra Islam, bukan. Harus hati-hati memahami ragam pepatah Minang itu sendiri. Kalau ungkapan nan mengatakan adat nan lazim syarak nan kawi, apa pula artinya tuh mak? Lazim dan kawi itu bahasa Arab. Lazim artinya biasa dan kawi maknanya kuat. Lokasinya ada. Mengkasihnya Meko, bahwa pesan-pesan itu larut dalam sikap perbuatan dan dilakukan berulang-ulang atau dilazimkan. Sedangkan peran agama memperkuat dalam arti menjadi motivasi dalam kelaziman adat. Adisiko nampak persenyawaan dua ajaran bumi dan langit atau hukum-hukum produk hasil upaya manusia dan hukum-hukum yang datang dari Allah. Kalau baik itu posisi syarak di belakang adat. Bahwa agama hanya zat warna saja dari pelaku adat. Syarat aktif menseleksi setiap tindak tanduk adat. Sesuatu yang tadinya lazim di masyarakat kemudian ternyata bertentangan dengan Islam, maka ini ditolak. Nah, mesti ditinggalkan. Atau lebih tegas dikatakan oleh pepatah lain, yaitu syarak mengatur, adat memakai. Apa yang dikehendaki Islam untuk kemaslahatan umat harus diundangkan oleh adat.
dibuat peraturan-peraturan baru dan menyampaikan misi Islam. Umpamanya mak? Umpama lahirnya adat berkesenian dan menamo salawat dulang, yaitu membaca salawat Nabi dalam lagu berirama Minang dengan mempergunakan dulang atau talam sebagai alat instrumennya. Apa itu kesenian badikia? Dikia itu berasal dari kata zikir, berzikir atau badikia dalam dialek Minangkabau. Sebaliknya, kesenian berbau judi yang diharamkan tidak menggunakan tak betul lah kan. dulu ada namanya badikia, yaitu lomba besi bibit menembak ayam yang dibagikan di satu tiang di tanah lapang. Inilah larangnya. Bako dilarang mak. Serius. Pertama, menyiksa binatang dan dagingnya haram karena mati tanpa didagih. Yang kedua, perbuatan bataluah dan nyata-nyata sifatnya judi dan diharamkan. Ini ada bapak Baik itu halnya dengan madu ayam, badadu dan minum tuak. Kalau begitu, apa sebab tidak dilarang permainan pacu kudo yang menjadi sarana perjudian? Lomba pacu kudo itu tidak perlu dilarang, sebab hukumnya mubah saja, tidak ada sanksi hukumnya, boleh saja. Nah, kok cerai mak? Ba'a dengan praktek bataruah, apa itu bukan judi? Itu yang mesti ditinggalkan. Kalau memang serius membasmi judi, larang saja pacu kudo. Karena itu kan cara maksiat mak. Tidak mungkin. Bako tidak mungkin deh mama. Umpama orang mempergunakan pisau untuk membunuh, apa perlu bunuh sebagai pisau? Kan tidak. Tanpa mempergunakan pisau pun pembunuhan bisa saja terjadi. Nah, Ba'a dengan permainan madu kabau. Di situ kan orang bajudi sambil menyiksa binatang kan mak? Apa bedanya aja sabung ayam? Itu perbuatan menyimpang dan mesti dilarang. Sampai hari ini masih saja madu kabau nampak dia mau. Pakai baru. Ba'a mako indah. Bibi nak mau ikut tadi. Itu wewenang nenek mama dan pemerintah setempat, dan itu di luar konteks pembicaraan kita. Mama ijab Nanti balik lah, dari pulang kenyataan. dari pembaruan. Bagaimanapun, madu kabau itu diadakan sekali dalam seminggu di tanggal resmi. Apa itu bukan lelaziman? Sedangkan kata mama tadi, adat nan lazim, syarat nan kawin. Macam kau kemudian. Ba'a tuh mak. Proses Islamisasi di Minangkabau masih berjalan dan tetap akan berjalan. Kalaupun basuh juga praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran Islam, itulah bangkalai yang mesti kita sudahkan. Berjalan tentu tidak selangkah sampai kemajuan tidak sepak putih. InsyaAllah doktrin adat bersyarat atau adat kami tidak hanya sebagai retorika tanpa makna, tapi diaplikasikan dalam setiap perilaku orang Minangkabau. Ya tergantung kepada kemauan dan kemampuan kita bersama. Rumah Siwir Ramo. Bukan hanya menunggu dan usaha. Rumah Siwir Ramo ya. Setiap komponen dalam masyarakat wajib berperan aktif dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk kemerdekaan mahasiswa sebagai generasi penerus Minangkabau. Ini sekolah. Hah? Ini jelas sekolah. Siapa tuh? Papi. Siapa? Almi. Iya. Ini lah sekolah SD lah. Nah, sekolah. Ini setiap tiba tuh mak uang. Kalau memang Apa orang aja lah. Minang konsekuen dengan meletakkan Islam Tak kaya dalam lah. dasar adat, Mereka tidak panggilnya kia kan? seharusnya Kak. pewarisan Ini lah haratu mau kepada buka. anak, Belanja bukan kita kan. kekemanakan. Sesuai dengan Ini kan faraid. apa dakik itu? Ambo rasa itu bukan hanya sekadar proses mak, Harus berbeda. tapi sebuah kecerobohan pemangku adat dan Masih alim banyak. ulama Minangkabau Yang baru tak keluar. dengan sadar Ada baru. membelakangi hukum Islam Kau yang sudah kalau baku. di sini ke perampek Bukan yang itu keluar. kan mak? Bukan, Apa dalih Datuk mengatakan Tenaga bukan? oke bukan banyak. dalih tapi dalih. Itu Tenaga realita oke. mak. Realita yang salah secara memandang. Keterangannya Tempatnya itu lama. Adalah salah besar Awak sempat punya itu adat lamur, lah cuma lamur membelakangi mampu hukum ribut. Islam. Faraid lah diberlakukan sejak dulu sesuai dengan jenis harta yang dikategorikan agama. Adapun harta yang diwariskan Sampai kepada depan rumah kemerdekaan rumah itu kuri. adalah harta pusaka tinggi, Rumahnya gini milik tuh. komunal, milik orang Depan jadi banyak. notor. Sedangkan harta pribadi diwariskan kepada anak dengan ketentuan 2/3 untuk anak laki-laki dan 1/3 Ibu untuk anak Rizki ya gadis. mak. Ya. Hah? Apa leh? Rizki nak tiba. Penalaran Badak di bawah ya? menyebutkan bahwa pada Tapi nak awalnya belok nan jangan, mengaku jangan, atau jangan. membuka ladang ulayat adalah orang Nak belok yang tidak Taruh lah. belok. Apa masalahnya? Mana tak setuju Nah, mengapa kok disimpankan pewarisannya? Itu terjadinya di zaman antah berantah sebelum Islam masuk ke Setuju, Minangkabau. pertimbangan. Ba'a dengan taruko sesudah Islam. Itu konsensus dan sifatnya hibah kepada kemenakan dengan ketentuan
persekutuan harus diwariskan ke bawah menurut jalur keibuan. Jadi, Itu nan salah. mati nggak ada kerajaan itu. Apa hibah tidak boleh dalam Islam? Ini kan Tidak boleh kalau dipasukkan. apa rezeki kan lah, Ada benar dan masih masuk. orang Tidak lah. ada keterpaksaan. Dan Sama ada beli-beli. hanyalah kepatuhan kepada hukum adat yang disepakati. Dan pemberian itu ikhlas. Mama berani memastikan niat nenek moyang itu ikhlas. Tiga lagi cek Mak lagi Datuk cepet kan. Papatia indah itu zaman itu kan. Ada indikasi dan isyarat yang bisa dijadikan bukti. Apa tuh? Tidak Antara pernah anak memprotes kebijakan bapak. Lainnya potong. Selalunya berjalan lancar, wajar Ada dan lancar. Artinya orang Minangkabau lah sekongkol dengan sebuah kezaliman. Di mana letaknya ada pas tadi syarat pas tadi kita pula tuh mak. Usul fikih mengatakan ar-rida syairul ahkam. Rida itu raja hukum. Ambo indak melihat kepastian Ngerti, antara macam. rela dan lepaso. Nah, Serba indak jalih dan itu namanya subhat. Sedangkan harato subhat dikategorikan haram. lantas kalau haram ketika makan dari pusat tinggi itu, apa perlu dibagi-bagikan kalau yang transmigrasi? Terserah. Daripada memakan barang haram, Untuk kemana kan Betawi? Nah, dari generasi ke generasi keberadaan Harta Pusako Tinggi itulah dikaji ulang dek para ulama Minangkabau. Terakhir dilaksanakan seminar di Batu Sangka pada tahun 1968 dan dihadiri pakar-pakar hukum dan ulama-ulama, antara lain Profesor Mr. Hazairin dan Buya Hamka. Dua Siku kali yang ya. wangi saya Tetap cukup menghalang Iya, ini Pusako Tinggi. dua kali itu ya. artinya Lepas bagi itu beliau dua yang kan. berani menghalalkan Iya, sesuatu Nah, yang dua ya, subhat. pada wangi Bukan harta subhat, nah dua tapi lah harta punya lah tadi. musabalah. Apa tuh musabalah? Musabalah artinya harta sabil, Itu tuh gudangnya. yaitu kepemilikan